Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Baik. Uh, Sebelum pelajaran hari kita mulai, kita berdoa dulu. Silakan si Alwan dipimpin untuk berdoa pada pagi hari ini. Baik, terima kasih si Alwan sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya siapa yang tidak hadir? Siapa? Denny? Flora? Oh, Denny ada. Denny sama? Denny lagi. Flora sama? Juli? Oke. Kenapa dia? Sakit atau apa? Nggak tahu? Oke lah, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali di pelajaran selanjutnya. Baik, berdoa absen, kemudian masih ngantuk? Nggak ngantuk? Ice breaking dulu, sebentar. Berdiri dulu. Ice breaking dulu. Kemarin kan sudah ice breakingnya mungkin hampir sama lah. Kalau selamat pagi berarti 1 kali. Selamat siang 2 kali. Selamat sore 3 kali. Selamat malam. Kalau pagi saja. Kalau ada selamat pagi itu berarti tepuk 1. Kalau hanya pagi tidak. Ya, jadi sesuaikan dengan instruksi. Kalau selamat pagi berarti 1 kali tepuk. Kalau hanya pagi jangan dilakukan. Berarti perintahnya salah. Selamat sore. Ada yang ragu-ragu. Selamat siang. Ada yang 3. Selamat malam. Pagi. Konsentrasi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Sore. Nah, tidak ada selamatnya. Pagi. Nah, belum konsentrasi. Siang. Nah, masih ada si Denny. Masih Denny kah? Oke, baik, sudah. Karena sudah fresh kan? Sudah, silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang materi coding dan kecerdasan artifisial, atau dalam materinya adalah etika dan resiko kecerdasan artifisial. Jadi sebentar akan saya putarkan video. Sebagai pengantar untuk kalian. Bukan pengantar tidur tapi. Oh. Sorry, speakernya tidak ada. Pause dulu, Bu. Ya, ini adalah videonya, bisa kalian simak. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood?
AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri, juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, listening, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Listening adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu.
keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kita lainnya ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Baik, kalian sudah menonton sebuah video tadi tentang AI. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah kalian memahami apa itu etika AI. Jadi mempergunakan AI itu ada etikanya, ada aturannya. Kemudian nanti juga menjelaskan risiko penggunaan AI dan menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap pemakaian AI ke depannya nanti. Selanjutnya, kalau kalian pernah mendengar AI, apa yang di otak kalian itu? Apa sih AI itu? Hah? Komputer. Kenji apa? Kecerdasan buatan. Kalian apa, Le? Yang di dalam otakmu itu apa ya kalau ketika kalian mendengar kata AI? Apa? Pertama kali yang kalian rasakan? Ya ini tadi komputer. Kalau AI itu berhubungan dengan komputer. Si Kenji tadi bilang AI itu adalah, apa Kenji tadi? Kecerdasan buatan. Apa Le AI itu? Le? Menurut pemahamu ketika kamu mendengar AI? Septian, apa di benakmu itu ketika mendengar AI? Yang pertama yang muncul di otak kalian ketika kalian mendengar AI itu apa? Gitu. Robot. Baik, ini adalah pengertian dari AI. AI adalah kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir manusia. Seperti mengenali suara, gambar, dan membuat keputusan. Jadi AI itu adalah kecerdasan yang dibuat untuk meniru cara berpikir manusia. Jadi dia diciptakan, yang menciptakan manusia, kemudian diciptakan untuk apa? Meniru gimana manusia itu berpikir. Seperti itu. Nah, tetapi AI itu juga ada batasannya.
AI itu juga ada kelirunya, ada salahnya. Sehingga kita harus mempergunakan AI itu harus bertanggung jawab dan harus mengenali etika yang harus kita pergunakan ketika menggunakan AI. Ini adalah etika dalam menggunakan AI, menghormati privasi data, tidak menggunakan AI untuk menipu, bertanggung jawab atas hasil yang dibuat AI. Jadi menggunakan AI itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh untuk menipu, gitu. Karena AI itu sangat canggih sekali. Tinggal ketikan perintah, kau tuh katakanlah kalau disuruh perintah apa, AI itu akan bekerja. Makanya pernah kalian lihat mobil tidak ada sopir? Ada. Ya kan? Jadi mobil bisa berjalan sendiri. Tetapi dia tidak serta-merta bisa berjalan sendiri, tetapi harus diisi datanya dulu. Oh, diisi map-nya. Oh, ini nanti mau jalan kemana. Kemudian dikasih sensor biar tidak nabrak sekian, jaraknya sekian senti, itu nanti akan berhenti ketika ada sesuatu di depannya atau di belakangnya. Seperti itu, diisi datanya semuanya, diisi semuanya, akhirnya AI itu nanti akan menyimpulkan sesuai dengan perintah yang kita perintahkan. Kemudian juga tidak boleh menipu, tidak diperkenan untuk dibuat menipu. Seperti itu. Oh, kembali nih. Baik, resiko penggunaan AI. Penyalahgunaan data pribadi bias dalam penggunaan AI, tergantung berlebihan pada mesin. Jadi kita dalam mempergunakan AI tidak boleh ketergantungan. Dan kita harus mempunyai rambu-rambu batasan pada penggunaan AI tadi. Nanti sekalian bisa menggunakan membuat poster melalui aplikasi AI. AI kan macam-macam. Ayo main. Ini pola ini. Nomor 8 apa? Hah? Nomor 8 apa? Segi? Oke. Kalau ini? Nanti nomor 8-nya? Hati. Hati. Lihat polanya, polanya berbeda. Jadi bukan pola bentuk tetapi pola warna dia. Kalau ini? Sama apa? C sama apa? Hah? C sama? M. C sama M ya. Terus A. A sama? Sama K. Ya kan? Nah, baik terusnya. Selanjutnya. Oke, terima kasih. Kemudian ini saya akan bagikan LKPD. LKPD, kemudian nanti satu kelompok nanti bisa presentasi ke depan. Ikuti langkah-langkahnya, kemudian pertanyaan pemandu. Nah. Silakan dicari itu panduannya, silakan buka di AI. AI itu berbagai macam aplikasi. Ada ChatGPT, ada lagi apa lagi? Gemini. Terus banyak lagi yang lain. Jadi tinggal ketikkan promptnya, perintahnya. Kalian mau apa? Mau bentuk gambar, nanti bentuk yang kalian cari dan ada gambarnya, ditulis sama gambarnya. Seperti itu.
Buat pulpen? Ada. Nah, tulis saja nanti, sampaikan aja nanti di depan apa yang kau cari di sini. Ini kan langkah kegiatannya, ini kan pertanyaan panduannya. Yang ini aja. Ini diskusikan ya, ini aja nanti apa ini untuk penggunaan AI yang kamu ketahui. Di jam di depan itu aja. Tulisannya di sini. Nanti sampaikan aja. Cari, ya terus di sini aja, enggak apa-apa. Ini kan pertanyaannya ini. Nah, cari di AI. Nah, tulis nanti. Nanti kau yang tulis. Simpulkan aja, maksudnya simpulkan aja, tidak semuanya ditulis. Kasih kesimpulan AI itu apa. Jadi semuanya tergantung perintah kalian. Ya, yang ini aja, ini. Lihat cari di ChatGPT atau Gemini ya. Model nanti ditulis di bawahnya. 5 menit lagi. Ya, yang itu ya. Cari aja di Gemini itu apa itu. Dilihat di video. Secara singkat aja. Dan ini. Jadi connect. Sudah. Sudah ya. Kamu dari nomor berapa? Dari bawahnya, dari nomor 5 itu. Jadi untuk kamu. Satu.
5 ya. Si Maisa sama timnya nomor 3. 4, nomor 4. Oke. Nanti kalau 15 selesai nanti maju ya. Ya. Nanti sampaikan ya, sampaikan aja itu hasil dari itu yang menerima. Nanti ini satu sama 4 dia. Dan maju nanti bersama mereka ini berdua. Bertiga. Silakan saja. Gimana, sudah selesai kelompoknya? Sudah kamu? Sudah selesai? Ya, kamu memang enggak usah. Nanti ya, baik, kalau sudah silakan maju kelompoknya si Meisa sama Septian. Saya. Baik, ini ada kelompok yang pertama akan menyampaikan tentang hasil dari diskusi kelompoknya. Baik, silakan disampaikan. Kelompoknya si Meisa sama si Aku lupa. Oh. Apa? Dibaca pertanyaannya. ya. Apa contoh penggunaan AI yang kamu ketahui? AI digunakan dalam asisten virtual. Apa dampak positif dan negatif dari penggunaan AI? Positifnya meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Negatifnya ancaman kehilangan pekerjaan. Mengapa penting menjaga etika dalam penggunaan AI? Mencegah diskriminasi dan bias. Risiko apa yang bisa terjadi jika AI digunakan secara tidak etis? Pelanggaran privasi masif dan kurangnya akuntabilitas. Bagaimana cara kita mengajak orang lain menggunakan AI dengan bertanggung jawab? Caranya itu untuk mengingatkan
Untuk tidak pakai AI untuk menyebar hoaks, menyebar privasi orang lain, menyontek atau menipu ataupun melanggar privasi orang lain. Baik, terima kasih. Kita aplaus dulu untuk baik, tadi sudah sampaikan kelompok. Mana pertanyaan tadi? Tentang gimana contoh penggunaan AI yang kamu ketahui, sudah saya sampaikan, dampaknya terhadap penggunaan AI, dampak positif maupun negatif, kemudian resiko yang terjadi apabila kita tidak membatasinya, dan bagaimana cara bisa mengatasi penggunaan AI yang bertanggung jawab. Baik, karena sudah dipresentasikan, mungkin bisa kalian simpulkan apa sih tadi sudah disampaikan di dalam video tadi, juga sudah saya sampaikan. Satu pertanyaan yang bisa kalian simpulkan, apa itu AI? Hah? Budak. Apa budak? Bisa disuruh-suruh. Ada lagi yang bisa menyimpulkan apa itu AI? Apa Agatha? Dalam kesimpulan tadi, apa AI itu tadi? Kecerdasan yang dibuat untuk meniru pikiran manusia atau kecerdasan manusia. Baik, jadi kalian sudah bisa membedakan atau bisa mengetahui apa itu AI. Baik, mungkin kita akan bertemu minggu depan dengan materi yang berbeda tentang tetap coding dan kecerdasan artifisial. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, closing. Komputernya di mana?